Oke, jumpa lagi di kelas 11 untuk matematika minat. Kita masuk di trigonometri 2 part ke-6. Kita masuk di materi identitas trigonometri. Nah, buat kalian yang belum like dan subscribe channel ini, jangan lupa untuk tetap lakukan like dan subscribe untuk channel Sang Mutarobi. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari channel kita. Nah, berikutnya kita masuk di identitas trigonometri. Kita punya sangat banyak untuk identitas trigonometri, di mana identitas utama itu kita hanya sedikit saja, tapi untuk rumus trigonometri itu ada 21 bagian. Sebenarnya bukan 21 ya, tapi kalau 21 ditambah 2 ya, 21 tambah 2 berarti 23 totalnya. Nah, kemudian kita punya identitas trigonometri ada 8 poin yang paling utama. Yang pertama itu adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa menuliskan berarti sin kuadrat alfa itu bisa kita buat 1 min cos kuadrat alfa. Atau juga cos kuadrat alfa itu bisa dibuat 1 min sin kuadrat alfa. Seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua, 1 plus tangen kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, ini juga bisa kita ubah. Berarti sekan kuadrat alfa dikurang tangen kuadrat alfa itu sama dengan 1 ya. Atau bisa juga tangen kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa dikurang 1 ya. Jadi bisa kita ubah-ubah. Kemudian yang ketiga, 1 plus kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Bisa kita ubah juga. Kotangen kuadrat alfa berarti sama dengan kosekan kuadrat alfa itu kurang dari 1. Kemudian untuk kosekan kuadrat alfa dikurang dengan kotangen kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, ini bentuk-bentuk yang bisa diubah ya, kiri kanan. Nah, kemudian yang keempat, tangen alfa itu adalah sin alfa per cos alfa. Yang kelima, kotangen itu adalah 1 per tangen, maka cos per sin. Yang keenam, sekan itu 1 per cos. Yang ketujuh, kosekan itu 1 per sin. Dan kotangen itu tadi 1 per tangen. Nah, berikutnya 1 sama dengan 21 ya. Ini sudah kita pelajari di sebelumnya ya, video-video sebelumnya. Jika kalian belum mempelajarinya, kalian bisa pelajari. Ini adalah untuk yang penjumlahan dan selisih. Ini adalah yang sudut rangkap ya. Nah, kalau ini kalian bisa pelajari sama dengan ini nomor 1 ya. Kemudian berikutnya untuk sin 3A dan cos 3A ini adalah pengembangan dari cos 2A ini nomor 8. Kemudian untuk yang ini kalian bisa pelajari di perkalian dan penjumlahan untuk sudut trigonometri ya. Videonya sudah saya siapkan di sebelumnya ya, kalian bisa cek untuk perkalian dan juga jumlah selisih. Nah, berikutnya kita lihat pada soal, yaitu untuk langkah pembuktian identitas trigonometri itu ada 2, bisa kalian buktikan dari dari ruas kiri sehingga terbukti menjadi ruas kanan, atau dari ruas kanan terbukti menjadi ruas kiri. Contohnya seperti ini ya. Di sini ada 2 min sekan kuadrat A per sekan kuadrat A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A ya. Kita akan buktikan di sini ada penulisannya pembuktian dari ruas kiri ya. Nah, untuk kalian nanti tidak usah dituliskan ya pembuktian dari ruas kiri, cukup kalian tuliskan saja, sehingga kalau memang mulai dari kiri berarti hasilnya harus sama dengan yang kanan. Nah, ini yang kiri dimulai dari sini, diubah, diproses di sini, hasilnya adalah yang sebelah kanan. Nah, kalau misalkan kita mulai dari yang sebelah kanan, di sini ada penulisan ruas kanan ya, maka ruas kanannya dulu ditulis, maka hasil akhirnya ya setelah diproses itu hasilnya ruas kiri. Nah, kita mulai dari sini, kita akan coba buktikan. Kita mau ruas kiri atau ruas kanan, terserah kalian ya, sesuai dengan pandangan kalian mana yang lebih mudah. Kita ambil misalkan di ruas kiri, berarti kita tuliskan ruas kirinya sin kuadrat alfa min sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa dikalikan cos kuadrat beta. Nah, kita coba review sedikit. Kalau kita punya 1 dikurang 3/4 itu sebenarnya bisa kita tulis 1/4 dikurang 3/4 ya. Maka ini bisa juga kita tulis sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat beta dikurang sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat beta. Seperti ini ya. Nah, kemudian
sin kuadrat alfa dengan cos kuadrat alfa. Ya, ini nilainya ya, yang ini nilainya sama dengan tangen kuadrat alfa. Jadi tangen kuadrat alfa per cos cos kuadrat beta dikurang ini juga sama ya, nilai yang ini itu sama dengan tangen kuadrat beta per cos kuadrat alfa. Nah, lalu bagaimana untuk menyelesaikan dari perkalian ini ya? Kenapa kok bisa berubah? Kita sudah ubah tapi masih ada hasil yang tersisa, yaitu cos kuadrat beta dengan cos kuadrat alfa. Jika kita samakan penyebutnya lagi ya, maka tidak akan menyelesaikan ya persoalan. Nah, maka jika kita selesaikan kembali supaya mendapatkan tangen kuadrat alfa min tangen kuadrat beta, maka kita bisa ambil di sini nah, kita lihat di sini kita punya 1 per cos itu kan sama dengan sekan ya, maka kita bisa ubah ya nilai daripada tangen kuadrat alfa per cos kuadrat beta ini dengan tangen kuadrat alfa dikalikan dengan sekan kuadrat beta dikurang tangen kuadrat beta itu dikalikan dengan sekan kuadrat alfa. Nah, berikutnya sekan kuadrat beta itu kita punya rumus sekan kuadrat alfa itu sama dengan 1 plus tangen kuadrat alfa ya. Kalau kita review ke depan, nah ini kita punya rumus di sini ya, sekan kuadrat alfa sama dengan 1 plus tangen kuadrat alfa. Nah, maka kita bisa ubah tangen kuadrat alfa dikalikan 1 plus tangen kuadrat beta dikurang tangen kuadrat beta dikalikan 1 plus tangen kuadrat alfa. Nah, kita kalikan, maka kita punya tangen kuadrat alfa ditambah tangen kuadrat alfa dikali tangen kuadrat beta dikurang tangen kuadrat beta ditambah tangen kuadrat beta dikali tangen kuadrat alfa. Nah, perhatikan di situ kita punya negatif ya. Ini ada negatif di depan, maka ini bukan positif ya, maka ini harusnya adalah negatif. Oke, nah maka ini nilainya sama ya, kita bisa coret, maka yang dihasilkan adalah tangen kuadrat alfa dikurang tangen kuadrat beta. Nah, ini adalah ruas kiri menghasilkan ruas kanan. Nah, berikutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, misalkan kita akan urai ruas kiri ke ruas kanan. Nah, maka kita punya di sini tangen theta min kotangen theta, di mana tangen theta bisa diubah jadi sin theta per cos theta dikurang kotangen theta itu adalah cos theta per sin theta. Kita ubah, sekarang kita kalikan silang, maka ini sin kuadrat theta ya dikurang cos kuadrat theta per sin theta dikalikan cos theta. Nah, berikutnya untuk cos kuadrat theta ya, kemudian sin kuadrat theta. Nah, sin kuadrat theta ini bisa kita ubah ke bentuk yang mana? Kita bisa ubah ke bentuk 2 cos kuadrat theta. Kita bisa ubah ke dalam bentuk, kita pakai rumus yang sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Maka sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Nah, maka bisa kita ubah di sini 1 min cos kuadrat alfa min cos kuadrat alfa per sin theta dikalikan cos theta. Nah, ini bukan alfa ya, tapi kita gunakan theta di sini.
ini theta, ini theta. Nah, maka min cos kuadrat, maka kita bisa tulis 1 min 2 cos kuadrat theta per sin theta dikalikan cos theta. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, berikutnya berarti ini terbukti. Nah, berikutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau kita punya tangan kuadrat A dikurang sin kuadrat A itu sama dengan tangan kuadrat A dikali sin kuadrat A. Apakah bentuknya seperti ini? Kita lihat saja. Nah, kita mulai dari kiri ke kanan misalkan. Nah, sin kuadrat A per cos kuadrat A ya, dikurang sin kuadrat A. Nah, kita samakan penyebutnya, maka berubah menjadi sin kuadrat A dikurang sin kuadrat A dikali cos kuadrat A ya, per cos kuadrat A. Nah, ini sin kuadrat A ya, min sin kuadrat A ini bisa kita keluarkan sin kuadrat A nya, maka tersisa 1 min cos kuadrat A per cos kuadrat A, seperti ini ya. Nah, maka kita punya 1 min cos kuadrat A, kita pakai sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A, itu kan sama dengan 1 ya. Maka sin kuadrat A itu sama dengan 1 min cos kuadrat A. Jadi kita bisa ubah 1 min cos itu dengan sin. Maka sin kuadrat A dikali dengan sin kuadrat A per cos kuadrat A. Sin per cos apa sih? Sin per cos itu adalah tangan. Maka tangan kuadrat A dikalikan dengan sin kuadrat A ya. Maka terbukti kiri sama dengan kanan. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, soal yang berikutnya ini kita punya sin kuadrat A min sin kuadrat B per cos kuadrat A. Nah, kita coba kanan ke kiri sekarang. Tangan kuadrat A min tangan kuadrat B, ini sama dengan sin kuadrat A per cos kuadrat A min sin kuadrat B per cos kuadrat B. Nah, ini kita buat samakan penyebut, maka bagian bawahnya ini adalah dikalikan, kemudian bagian atas ini berarti tersisa sin kuadrat A dikalikan dengan cos kuadrat B dikurang sin kuadrat B dikalikan cos kuadrat A. Nah, seperti ini. Nah, maka ada yang bisa kita keluarkan ya atau tidak dari bentuk ini. Nah, bentuk ini bisa juga kita perhatikan ya. Ini merupakan bentuk dari, kalau kita lihat sin cos ya, cos sin ya, ini bisa kita ubah sin kuadrat A cos kuadrat B dikurang cos kuadrat A sin kuadrat B ya, jadi AB kita tulisnya. Nah, kalau kita lihat di sin cos kosin itu adalah penjumlahan ya, sin A min B ya, ini kan hasilnya adalah sin A cos B dikurang cos A sin B ya, sama bentuknya ya. Nah, maka ini bisa kita ubah ke bentuk ini ya. Maka kita bisa ubah menjadi sin kuadrat A dikurang B ya, per cos kuadrat A dikalikan cos kuadrat B. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, maka sin kuadrat A minus B itu bisa kita uraikan kembali. Nah, kita review sedikit, tadi kita hapus ya. Nah, ini bisa kita buat kalau misalnya kita punya A kali B di kuadrat, itu kan A kuadrat dikali B kuadrat ya. Maka ini bisa kita buat sin A dikali cos B di kuadrat dikurang cos A dikalikan sin B juga di kuadrat. Nah, kemudian kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikalikan A minus B ya. Nah, maka kita bisa ubah
sin A cos B ditambah sin A cos A sin B, ya, kita hapus dulu. Cos A sin B, kemudian sin A cos B dikurang cos A sin B, seperti ini, per cos kuadrat A cos kuadrat B. Nah, jika diperhatikan, ya, bentuk yang atas sebelah kiri itu sama dengan penjumlahan, ya. Kalau ini sin A minus B, maka untuk yang plus itu adalah penjumlahan. Maka kita bisa lanjutkan di sebelah sini, sin A plus B, ya, dikalikan dengan sin A min B, seperti ini, per cos kuadrat A cos kuadrat B, ya. Nah, jika nilai A dan B itu kita anggap sebagai nilai-nilai yang berbeda, ya, maka kita bisa ambil di sini sin dikalikan sin, ya, sin dikalikan sin, maka ini hasilnya adalah penjumlahan, ya. Sin kali sin berarti kita punya min 2 cos. Nah, kita kembali ke langkah yang kedua, ya. Tadi langkahnya kita mentok kepada pengubahan-pengubahan yang sebenarnya tidak perlu. Kita kembali ke sini, maka kita bisa lihat di sini cos kuadrat A itu bisa diubah dengan 1 min sin kuadrat A. Maka untuk yang cos kita rubah sin kuadrat A, cos kuadrat B-nya kita ubah 1 min sin kuadrat B dikurang sin kuadrat B dikalikan dengan 1 min sin kuadrat A per cos kuadrat A dikalikan dengan cos kuadrat B. Nah, berikutnya kita kalikan, ini sin kuadrat A min sin kuadrat A dikali sin kuadrat B dikurang sin kuadrat B ditambah, ya, sin kuadrat A dikali sin kuadrat B per cos kuadrat A kali cos kuadrat B. Min dengan plus ini habis, ya, maka yang tersisa adalah sin kuadrat A min sin kuadrat B per cos kuadrat A dikali cos kuadrat B. Maka terbukti dari kanan ke kiri, ya. Nah, demikian, sampai jumpa di video-video berikutnya untuk berkaitan dengan persamaan, pertidaksamaan, dan juga identitas trigonometri. Sampai jumpa.